Rea memilih untuk diam. Ia tahu tidak ada gunanya berdebat lebih jauh. Julia terlalu percaya pada Estiana, dan apapun yang dikatakannya tidak akan mengubah pendapat wanita itu. Dalam hati, Rea hanya berharap kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Abi, yang duduk di samping Rea, menyentuh pundak istrinya dengan lembut. "Sudahlah," katanya lirih, mencoba menenangkan suasana. Rea memejamkan matanya sejenak, berusaha menenangkan pikirannya. Ia tahu perjuangan ini masih panjang, tetapi ia tidak akan mundur. Keadilan harus ditegakkan, apapun yang terjadi. Namun, menghadapi Julia yang begitu mempercayai Estiana tanpa mempertimbangkan fakta lain membuat kepalanya berdenyut. "Sebentar lagi, aku akan ke kantor polisi bersama pengacara. Aku tidak terima kalau Estiana dituduh seperti itu," ucap Julia dengan nada tegas. Setelah berkata demikian, ia beranjak dari tempat duduknya tanpa menunggu respons dari Rea atau Abi. Rea hanya menghela napas panjang. Ia tahu Julia tidak akan berubah pikiran, setidaknya untuk saat ini. Julia terlalu percaya pada Estiana. Kita tidak bisa mengubah keyakinannya, tapi kebenaran akan bicara pada akhirnya, dan itu pasti akan sangat menyakitkan untuk Kak Julia. "Itulah kenapa aku tidak tega bicara padanya tentang Estiana," ucap Abi yang mencoba untuk menahan kesabarannya. Di luar ruang keluarga, Julia berjalan cepat melewati lorong rumah. Langkahnya penuh emosi hingga ia hampir menabrak Elia yang baru saja keluar dari kamar dengan ransel di punggung. Elia hendak berangkat ke kampus, tetapi melihat wajah ibunya yang begitu serius membuatnya berhenti sejenak. "Mama kenapa? Kok kelihatannya marah banget?" tanya Elia dengan nada heran. Julia menghentikan langkahnya, lalu menatap putrinya dengan wajah tegang. "Mama sedang kesal, El. Estiana dijebak oleh temannya sendiri sampai dibawa ke kantor polisi," ucapnya dengan nada tinggi, emosi yang ia tahan sejak tadi akhirnya meluap. "Astagfirullah," gumam Elia kaget. Ia meletakkan ranselnya di sofa terdekat, menunjukkan bahwa ia tidak akan pergi sebelum mendapatkan penjelasan lebih lanjut. "Maksud Mama, Estiana benar-benar dibawa polisi. Kenapa? Siapa yang menjebaknya?" Julia melipat tangan di dada, mencoba menahan emosinya. Mila, temannya sendiri, menyebut nama Estiana sebagai orang yang menyuruhnya membawa Adnan ke pesta. Padahal, Estiana tidak mungkin melakukan itu. Dia tidak punya alasan untuk mencelakai Rea atau membuat kekacauan di pesta Laudia. Elia terdiam, mencoba mencerna ucapan ibunya. Tapi kenapa Mila sampai mengatakan itu? Apa dia punya bukti, Ma? Mama tidak tahu, dan Mama juga tidak peduli dengan alasan Mila. Yang jelas, Estiana itu anak baik. Dia tidak mungkin terlibat dalam hal seperti ini, jawab Julia dengan penuh keyakinan. Elia mengerutkan kening. Tapi kalau memang Kak Estiana tidak bersalah, bukankah lebih baik kita biarkan polisi menyelidikinya? Kalau dia benar-benar tidak bersalah, dia pasti akan dibebaskan, Ma. Julia menatap putrinya dengan tajam. Kamu tidak mengerti, El. Kadang, keadilan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mama harus memastikan Estiana tidak menjadi korban fitnah. Setelah berkata demikian, Julia melanjutkan langkahnya keluar rumah, meninggalkan Elia yang masih berdiri dengan pikiran berkecamuk. Sementara itu, di ruang keluarga Rea dan Abi melanjutkan diskusi mereka. Rea memandang suaminya, mencoba mencari ketenangan dari sikap dingin dan tegas Abi yang selalu bisa diandalkan. Mas Abi yakin kalau Kak Julia akan ke kantor polisi dengan pengacara? Tanya Rea ragu. Dia pasti akan melakukannya. Dia terlalu percaya pada Estiana untuk membiarkannya menghadapi ini sendirian. Tapi kita tidak perlu ikut campur.
Fokus kita adalah memastikan kebenaran terungkap, tidak peduli apapun hasilnya. Rea mengangguk setuju. Aku hanya tidak ingin Kak Julia terlalu terseret dalam masalah ini. Kalau ternyata Estiana memang bersalah, Kak Julia akan sangat kecewa. Abi menatap istrinya dalam-dalam. Kadang, orang perlu menghadapi kebenaran meskipun itu menyakitkan. Kak Julia tidak bisa terus-menerus membela Estiana tanpa bukti. Saat mereka berbicara, Elia tiba-tiba muncul di pintu ruang tamu. Raut wajahnya menunjukkan kebingungan, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan. "Aunty, Paman," panggilnya pelan. Keduanya menoleh. "Ada apa, Elia?" tanya Rea. "Mama bilang dia mau ke kantor polisi untuk membela Estiana. Tapi aku merasa ini bukan cara yang tepat," katanya, suaranya terdengar ragu. "Menurut Paman, apa yang sebaiknya aku lakukan?" Abi tersenyum tipis, mencoba menenangkan gadis itu. "Kau tidak perlu lakukan apapun Elia. Biarkan saja. Fokus saja pada pendidikanmu." Elia mengangguk pelan. "Aku hanya takut ini akan menjadi masalah besar di keluarga kita Paman." Rea menghela napas. "Keluarga kita memang sudah cukup rumit, El. Tapi percayalah, kebenaran selalu punya cara untuk muncul ke permukaan. Kita hanya perlu bersabar." Elia tersenyum kecil, lalu kembali ke sofa untuk mengambil ranselnya. "Kalau begitu, aku berangkat dulu. Doakan Mama Julia tidak membuat masalah, ya," katanya sebelum berjalan keluar rumah. Julia kini berada di jalan menuju ke kantor polisi. Di dalam hatinya, ia merasa sangat marah dan terluka. Bagaimana mungkin polisi bisa percaya pada ucapan Mila, seseorang yang jelas-jelas tidak bisa dipercaya? "Aku tidak akan membiarkan Estiana dihancurkan oleh fitnah ini," gumamnya pada dirinya sendiri, mengepalkan tangan erat. Namun, di sisi lain, Mila sedang berada di rumahnya sendiri, berbicara dengan pengacaranya. Ia merasa dikhianati oleh Estiana, yang selama ini dianggapnya teman baik, tetapi ternyata hanya memanfaatkannya. "Aku tidak akan diam saja. Kalau mereka ingin membawaku ke pengadilan, aku juga akan menyeret Estiana," ucap Mila dengan nada dingin. Sidang kasus pelecehan yang dilaporkan Rea akhirnya mencapai puncaknya di pengadilan. Adnan, yang menjadi terdakwa utama, duduk dengan wajah tegang di kursi terdakwa. Di sisi lain, Rea hadir sebagai penggugat, ditemani oleh Abi dan pengacaranya. Hakim memasuki ruangan, dan semua orang berdiri hingga diminta duduk kembali. Suasana tegang memenuhi ruangan, terutama karena ini adalah sidang terakhir yang akan menentukan nasib Adnan. Pengadilan hari ini akan mendengarkan pernyataan akhir dari pihak penggugat dan terdakwa, sebelum hakim memberikan putusan, kata hakim dengan nada tegas. Pengacara Rea berdiri dan memberikan pernyataan terakhir. "Yang Mulia, kami telah memberikan bukti-bukti kuat berupa rekaman CCTV, foto memar di pergelangan tangan klien kami, serta keterangan saksi yang mendukung pernyataan Nyonya Rea. Tindakan terdakwa tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap korban, yang saat itu dalam kondisi rentan sebagai wanita hamil. Kami memohon keadilan untuk klien kami dan meminta hukuman yang setimpal bagi terdakwa." Adnan, yang diminta memberikan pembelaan, berdiri dengan ragu. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia berusaha membela diri. "Yang Mulia, saya tidak bermaksud menyakiti Rea. Saya hanya ingin berbicara dengannya. Semua ini adalah kesalahpahaman. Saya mohon keringanan hukuman," ucapnya, meskipun nada suaranya tidak menunjukkan rasa penyesalan yang tulus. Hakim mengangguk sebelum beralih ke pengacara Adnan. "Apa ada hal lain yang ingin disampaikan oleh pihak terdakwa?" Pengacara Adnan mencoba meredakan situasi. "Yang Mulia, klien kami adalah individu yang sebelumnya tidak memiliki catatan kriminal.
Kami memohon agar pengadilan mempertimbangkan hal ini dan memberikan hukuman yang tidak terlalu berat. Setelah mendengarkan pernyataan kedua belah pihak, hakim memeriksa dokumen terakhir yang diberikan oleh jaksa. Ruangan hening saat hakim mulai berbicara. Berdasarkan bukti yang telah disampaikan dan keterangan dari saksi-saksi, pengadilan ini menemukan terdakwa, Saudara Adnan, bersalah atas tindakan pelecehan fisik dan pelanggaran privasi. Terdakwa telah melanggar hukum dengan memasuki ruang pribadi penggugat tanpa izin dan menggunakan kekerasan fisik. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda sebesar 50 juta rupiah sebagai bentuk kompensasi kepada penggugat. Ruangan menjadi riuh sejenak. Wajah Adnan memucat saat mendengar putusan tersebut. Ia menoleh ke pengacaranya. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk meringankan hukumannya. Pak Bimo yang duduk paling depan, menggeleng dengan ekspresi kecewa, sedangkan Bu Ratri menjatuhkan air matanya mendengar putusan hakim. Meski hanya dihukum 2 tahun namun masalah ini membuat nama baik Adnan rusak. Di sisi lain, Rea menghela napas lega. Ia merasa akhirnya keadilan berpihak padanya. Abi yang duduk di sebelahnya menggenggam tangan istrinya erat, memberi dukungan penuh. Setelah palu diketuk dan sidang dinyatakan selesai, keluarga dan kerabat yang hadir perlahan meninggalkan ruang sidang. Julia menghampiri Rea dengan wajah yang lebih tenang. Rea, kakak minta maaf kalau selama ini kakak terlalu berpihak pada Estiana. Kakak hanya ingin melindungi dia, tapi kakak sadar Adnan memang bersalah, kata Julia dengan nada tulus. Rea tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Kak. Aku hanya ingin semua ini selesai dengan baik. Estiana dan Mila, yang juga hadir di pengadilan, terlihat lega karena nama mereka tidak terseret lebih jauh. Tidak ada bukti yang cukup untuk menghukum mereka, meskipun banyak yang tetap mempertanyakan peran mereka dalam insiden di pesta. Sementara Adnan yang berdiri dari kursinya, menatap ke arah Estiana dengan wajah yang dipenuhi amarah. Ketika petugas memborgol tangannya untuk membawanya keluar dari ruang sidang, tatapannya tertuju pada Estiana yang berdiri di sudut ruangan bersama Julia. Matanya menyipit, penuh kebencian. Perempuan sialan, gumamnya dalam hati. Dia selalu berpura-pura menjadi korban, padahal dia penyebab semua ini. Aku kehilangan Rea, bahkan sekarang, aku harus berada di penjara. Adnan terus menatap Estiana dengan penuh dendam. Estiana tampak menghindari tatapannya. Julia yang berdiri di dekatnya sibuk berbicara dengan pengacaranya, tidak menyadari amarah yang terpancar dari wajah Adnan. Lihat saja. Aku akan menyeretmu ke penjara juga, Estiana. Kau pikir kau bisa lepas dari ini? Aku akan memastikan kau merasakan apa yang aku rasakan, batin Adnan. Tatapan Adnan akhirnya teralihkan saat petugas menyuruhnya berjalan menuju pintu keluar ruang sidang. Namun, dalam hatinya, dendam itu terus menyala. Dia tidak akan membiarkan dirinya menjadi satu-satunya yang menderita. 3 hari setelah sidang putusan Adnan, Abi merasa lega dan merasa tenang jika meninggalkan istrinya hingga ia memutuskan untuk melakukan perjalanan bisnis ke Jerman. Pria itu kini berada di jalan menuju bandara. Ada Rea yang ikut mengantar suaminya ke bandara. Ia duduk di samping Abi, mengenakan gaun hamil berwarna pastel yang nyaman. Walaupun bibirnya melengkung dalam senyuman tipis, matanya tidak mampu menyembunyikan rasa cemas yang mengendap. Abi, dengan wajah dinginnya yang khas namun meneduhkan, mencoba meredakan kekhawatiran istrinya. Aku sudah memastikan semuanya aman di rumah. Kamu tidak perlu khawatir, ucap Abi, suaranya tegas tetapi lembut, seraya menggenggam jemari Rea dengan penuh kehangatan. Pengawal sudah siap berjaga, dan aku minta mereka siaga 24 jam. Kalau ada apa-apa, mereka bisa langsung bertindak. Rea mengangguk pelan, meski hatinya masih terasa berat. Aku tahu, tapi tetap saja.
Aku tidak terbiasa jauh darimu, terutama sekarang, ucap Rea lirih. Pandangannya terpaku ke arah jalanan yang mulai ramai, seolah mencari pengalihan dari perasaannya. Sesampainya di bandara, seorang pengawal setia mereka dengan sigap membuka pintu mobil. Abi turun lebih dulu, lalu berbalik untuk membantu Rea dengan sikap penuh perhatian. Kehadirannya yang tenang dan karismatik tampak mencolok di tengah kesibukan bandara. Sambil menarik koper kecilnya, Abi merangkul Rea erat ke sisinya, memastikan istrinya merasa aman dalam setiap langkah mereka. Kamu harus jaga kesehatan. Jangan terlalu banyak berpikir, iya. Ujar Abi. Tatapannya yang dalam menembus hati Rea, memberikan rasa nyaman yang hanya bisa diberikan olehnya. Ia menunduk sedikit, lalu mengecup kening istrinya dengan penuh kasih. Rea tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan emosi yang menggulung di dadanya. Kamu juga hati-hati di sana, Mas. Jangan terlalu sibuk sampai lupa makan, balas Rea, berusaha terdengar santai meskipun suaranya sedikit bergetar. Ketika waktu keberangkatan semakin dekat, Abi melangkah menuju ruang keberangkatan dengan langkah tegap ditemani oleh Halim. Rea berdiri di tempatnya, melambaikan tangan sambil memaksakan senyum yang penuh harapan. Meski senyumnya tersungging, matanya yang berkaca-kaca mengkhianati perasaannya. Pengawalnya, tetap setia menjaga sisi Rea dengan cermat, memberi rasa aman yang sangat ia butuhkan di tengah masa kehamilan yang rentan. Abi sesekali menoleh dengan tatapan penuh haru sebelum ia terserap dalam lautan kerumunan. Dengan langkah berat dan hati yang berkecamuk, Rea meninggalkan bandara. Pikirannya melayang antara kekhawatiran dan kesepian yang kian menggema, seolah masing-masing langkahnya semakin menjauhkan diri dari Abi. Di dalam dadanya, ada kecemasan yang tersemat erat, mungkin memang pengaruh hormon kehamilan yang mempermainkan emosinya. Di tempat lain, ruang kerja Julia tampak seperti medan perang berkas-berkas yang berantakan. Ia tenggelam dalam deretan dokumen yang belum sempat ia sentuh. Kemudian, tiba-tiba Vina, seorang karyawan muda yang bersemangat, masuk sambil membawa sebuah map coklat. Bu, tadi pegawai resepsionis memberikan saya paket. Katanya ini titipan untuk ibu, kata Vina dengan nada penasaran sambil menaruh paket misterius itu di atas meja Julia. Julia tampak penasaran dan heran melihat paket yang diletakkan bawahannya. Sebab, ia merasa tak punya paket dari siapapun. Julia memandang paket tersebut, detak jantungnya meningkat seiring dengan rasa penasaran yang menggebu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, dia membuka paketnya. Isinya sebuah flash disk yang terbungkus rapi dengan kertas. Julia menelan ludah, cemas dan gelisah tentang isi flash disk tersebut. Namun sebelum melihat isi flash disknya, ia membaca terlebih dulu isi surat yang tampaknya sangat penting. Halo Nyonya Julia. Anda tidak perlu tahu siapa saya. Saya mengirim ini karena ingin memberitahu hal penting pada Nyonya. Saya ingin Anda membuka mata Anda mengenai Estiana, anak angkat Anda. Keluarga Prana selama ini percaya dia adalah gadis yang baik dan lembut. Namun, apa yang Anda bayangkan jauh dari kenyataan. Dia seorang wanita yang licik dan arogan, berlaku semena-mena menggunakan pengaruh keluarga Prana untuk memenuhi nafsu keangkuhannya. Dia telah melampaui batas, melakukan rangkaian tindakan keji yang tersembunyi dari pengetahuan Anda. Termasuk merebut tunangan adik ipar Anda secara terang-terangan. Anda mungkin tidak akan percaya hanya dari kata-kata saya saja di surat ini, oleh karena itu saya lampirkan bukti yang tidak terbantahkan dalam flash disk ini. Buka dan saksikanlah sendiri kelakuan buruk anak yang Anda sayangi. Detak jantung Julia berpacu, perasaan bercampur aduk antara rasa ingin tahu yang membara dan ketakutan akan kebenaran yang ada di dalam flash disk itu.